Maka kemudian saya sangat salut kepada para sastrawan yang kemudian bisa membuat karya sastra yang sangat fenomenal, yang kemudian bisa menyentuh para pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Apa kabar Anda di tahun 2021? Semoga pengharapan, semoga keinginan Anda bisa terwujud di tahun ini. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu karya sastra, yaitu tentang puisi. Kenapa sih harus bahas puisi? Sebab puisi adalah karya sastra yang paling mudah saya rasa untuk dipahami dibanding dengan prosa ataupun drama. Kalau boleh cerita sedikit, saya tuh sebenarnya waktu di sekolah tidak terlalu suka untuk mengapresiasikan puisi itu, baik bagaimana membaca puisi, kemudian menulis puisi. Padahal mata pelajaran favorit saya di sekolah adalah bahasa Indonesia. Oleh karenanya kemudian ketika kuliah saya mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebagian besar mata kuliah di jurusan itu adalah berbicara tentang sastra. Mau tidak mau, saya harus mendalami tentang kajian karya sastra. Nah, terus saya bergabung di unit kegiatan mahasiswa teater LKK Unimed, salah satu UKM yang ada di Unimed yang berkaitan tentang teater, sastra, dan yang lainnya. Pada masa-masa menjadi calon anggota, saya kemudian banyak melihat para senior yang mengisi hari-harinya dengan latihan membaca puisi untuk ikut lomba baca puisi, kemudian mengisi latihan misalnya untuk mengisi pertunjukan yang diundang oleh organisasi lain gitu. Saya kemudian tertarik dengan melihat mereka cara membaca puisi, kalau ikut lomba selalu menang. Saya kemudian tertarik, saya kayaknya harus belajar juga untuk mulai membaca puisi. Dari UKM itu kemudian saya banyak tahu tentang puisi-puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar, kemudian Amir Hamzah, Ahmadun Yosi Herfanda, Rendra, dan yang lainnya. Berbicara tentang Chairil Anwar, sebenarnya kita cukup bangga sebab beliau berasal dari Medan, Sumatera Utara. Selain beliau masih ada Sanusi Pane, kemudian Armin Pane. Kalau yang dari Langkat itu ada Amir Hamzah. Kalau yang novel itu ada Situr Sitomorang dan lain sebagainya. Yang paling fenomenal puisi Chairil Anwar ya Diponegoro, kemudian Aku. Kalau Amir Hamzah, saya tahu salah satu puisinya yaitu Padamu Jua. Di kelas puisi waktu di mata kuliah sempat menjadi pertanyaan, apakah puisi Padamu Jua ini ditujukan kepada Tuhan atau kepada Sang Kekasih? Sebab kata-katanya menimbulkan makna ganda. Tapi untuk informasi aja, tanggal lahir saya sama loh dengan tanggal lahirnya Amir Hamzah, yaitu 28 Februari. Kemudian saya tahu puisinya Ahmadun Yosi Herfanda yang Sembahyang Rumputan. Ahmadun Yosi Herfanda saya pernah ketemu atau ikut kongres bahasa Indonesia di Jakarta yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Beliau sangat humble, sangat rendah hati, karena sebagian besar dia menulis puisinya bergaya religi, saya pikir. Kemudian ada Rendra. Kalau Rendra waktu itu tahun 2003 pernah datang ke Medan di salah satu acara dan kita melihat langsung bagaimana beliau membacakan puisinya secara langsung, begitu mengena apa yang ingin dia sampaikan. Terus ada lagi yang paling nyentrik, yaitu Sutarji Kholzum Bahri. Sutarji Kholzum Bahri memang salah satu salah satu sastrawan pelopor sastra kontemporer. Nah, kita mengenal puisinya Tragedi Sihka dan Wingka. Terus kemudian ada lagi
favoritnya saya yaitu Taufik Ismail. Taufik Ismail ini sesepuh saya pikir bagi para sastrawan, sebab beliau sudah sangat sepuh. Beliau termasuk yang tokoh sastrawan di angkatan 66. Kemudian saya pernah berkunjung ke rumah puisinya yang ada di Sumatera Barat. Apa yang beliau tulis mengenai puisi ada di dalam galeri-galeri puisinya di rumah puisi tersebut. Nah, jika sahabat kemudian main atau jalan-jalan ke Sumatera Barat, saya pikir bolehlah menyempatkan diri datang ke rumah puisinya Taufik Ismail. Saya senang dengan membaca banyak karya Taufik Ismail sebab beliau selalu menyangkut pautkan apa yang terjadi pada masa sekarang, apa yang terjadi, pergolakan apa yang terjadi di masa sekarang, kemudian beliau menuliskannya ke dalam puisi. Seperti puisi yang berjudul 12 Mei 1998. Pada masa itu sedang terjadi reformasi yang dimana mahasiswa Trisakti akhirnya wafat dalam perjuangannya untuk melawan pemerintahan gitu. Kalau Chairil Anwar, saya cukup bangga. Tahun 2016 saya pernah datang ke Jakarta. Waktu itu majalah Tempo mengadakan acara membaca puisi karya Chairil Anwar, tapi dibacakan oleh para tokoh-tokoh dan kemudian para selebritis. Waktu itu hadir untuk membacakan puisi itu seperti Pak Tito Karnavian, kemudian Anies Baswedan, kemudian Ibu Susi, Ibu Retno. Kalau deretan selebritisnya itu ada Dian Sastrowardoyo, Reza Rahardian, Sophia Latjuba, kemudian Riri Rija, Mira Lesmana, dan sebagainya. Asik sekali bagaimana kemudian mereka sangat mengagumi sastrawan Chairil Anwar. Bahkan dalam film Ada Apa Dengan Cinta, saya tahu tahun 90-an itu Dian Sastro mengambil buku puisinya Chairil Anwar yang dia kemudian masukkan ke dalam film itu. Oke, sebagai contoh cara membaca puisi, kali ini saya coba membaca puisi karya Taufik Ismail. "12 Mei 1998. Mengenang Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Empat syuhada berangkat pada suatu malam. Gerimis air mata tertahan di hari keesokan. Telinga kami lekapkan ke tanah kuburan, dan simaklah itu sedu-sedan. Mereka anak muda pengembara tiada sendiri, mengukir reformasi karena jemu deformasi. Dengarkan saban hari langkah sahabat-sahabatmu beribu menderu-deru. Kartu mahasiswa telah disimpan dan tas kuliah turun dari bahu. Mestinya kalian jadi insinyur dan ekonom abad 21. Tapi malaikat telah mencatat indeks prestasi kalian tertinggi di Trisakti, bahkan di seluruh negeri. Karena kalian berani mengukir alfabet pertama dari kata reformasi damai dengan darah arteri sendiri. Merah putih yang setengah tiang ini menunduk di bawah garang matahari, tak mampu mengibarkan diri karena angin lama bersembunyi. Tapi peluru logam telah kami patahkan dalam doa bersama, dan kalian pahlawan bersih dari dendam, karena jalan masih jauh dan kita perlukan peta dari Tuhan. Saya yakin Taufik Ismail melakukan perenungan-perenungan ketika beliau menciptakan karya sastra yang tadi.
bahasa puisi berbeda dengan bahasa lain, dengan bahasa dalam teks lain gitu. Sebab di dalam karya sastra ada namanya diksi atau pilihan kata. Bahasa Indonesia itu punya banyak sinonim. Jadi satu kata banyak padanan kata yang lain. Seperti kata mati, nanti dia bersinonim dengan wafat, gugur, meninggal, mangkat, tewas, dan sebagainya. Tidaklah mungkin mengambil daun mangkat gitu, itu tidak pas, tapi daun gugur. Orang-orang sastrawan itu pinter sekali memilih-milih mana kata yang pas, yang kemudian dia sisipkan di dalam karya sastranya. Maka kemudian saya sangat salut kepada para sastrawan yang kemudian bisa membuat karya sastra yang sangat fenomenal, yang kemudian bisa menyentuh para pembacanya. Saya yakin mereka sudah banyak-banyak membaca buku, membaca banyak hasil karya orang lain, yang kemudian melakukan perjalanan dan pengalaman yang lain, kemudian bisa sampai menuliskan karya sastra yang begitu. Satu yang lagi yang sangat sepuh yaitu adalah Sapardi Djoko Damono yang beberapa bulan lalu wafat meninggalkan kita semua. Ya, puisi fenomenalnya adalah Hujan di Bulan Juni. Jadi tiap bulan Juni pasti ngingat sama Sapardi Djoko Damono. Kalau Anda mau tahu puisinya, nanti silakan cek sendiri di internet. Oke, sahabat, saya pikir pertemuan pembahasan singkat tentang puisi sampai di sini. Saya harap Anda tetap sehat, Anda rajin membaca karya sastra, membaca puisi, kemudian memahami maknanya, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat puisi tadi. Semoga itu bisa menjadi motivasi bagi Anda, kemudian ya kalau sampai menulis karya sastra, saya patut diacungin jempol. Terima kasih, dan selamat sore.